Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nama saya Siti Wulanda Arfah dengan NIM 2020143525, kelas 3N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pembelajaran PKN SD, dosen pengampu yang terhormat Ibu Suryati, Magister Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh dan dampak globalisasi bagi kehidupan, yaitu sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Nah, globalisasi sendiri artinya adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Selanjutnya ialah teori globalisasi. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu 1. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat yang sama mengenai konsekuensi terhadap proses. 2. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. 3. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat tidak baik juga jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Yang berikutnya adalah ciri-ciri globalisasi. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara, melalui pergerakan massa, semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui pengembangan media massa, buka kurung, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional, tutup kurung. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Penjelasan yang terakhir adalah tentang pengaruh globalisasi bagi kehidupan. Pengaruh dari globalisasi sudah mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, informasi dan teknologi, budaya, ilmu pengetahuan maupun hukum. 1. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. 2. Globalisasi informasi dan teknologi. Globalisasi informasi dan teknologi sangat berpengaruh dengan kelangsungan komunikasi antar manusia di seluruh dunia
karena dimanapun manusia itu tinggal, tetap dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun terpisah jarak yang sangat jauh sekalipun. 3. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya identik dengan budaya pop yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Dengan adanya globalisasi budaya ini, seluruh budaya di dunia dapat dengan bebas dilakukan oleh orang-orang di negara berbeda, sehingga seringkali terjadi hilangnya suatu budaya tertentu ataupun penggabungan budaya yang akhirnya melahirkan budaya baru. 4. Globalisasi ilmu pengetahuan. Globalisasi ilmu pengetahuan memberikan ruang luas kepada manusia untuk semakin giat belajar dan menambah pengetahuannya karena setiap ilmu pengetahuan baru yang ditemukan oleh negara tertentu akan cepat menyebar dan turut ditetapkan pula di negara lain. 5. Globalisasi hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara lain. Globalisasi hukum juga membuat suatu negara tidak lagi dapat mengklaim bahwa mereka adalah penganut suatu sistem hukum nasional secara mutlak karena hukum tersebut dapat dengan mudah diadopsi oleh negara lain. Baiklah, sekian dari video pembelajaran yang telah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.